Dia Mulyawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TA saya yang berjudul Analisis Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di SMA Negeri 4 dengan software Humber. Mula-mula kita berikan input beban seperti berikut: weekend dan weekdays. Lalu kita berikan input PV dengan spesifikasi sebagai berikut. Kemudian kita berikan input baterai, kita menggunakan 14 paralel dan 4 seri dengan spesifikasi baterai sebagai berikut. Lalu inverter kita menggunakan dengan kapasitas 45 kW. Langsung ke analisis, didapatkan hasil total NPC, total produksi PV, total beban, dan untuk lebih jelasnya ini ada PV, baterai, dan konverter. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Tirta, saya jurusan Teknik Elektro Undip angkatan 2016. Saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Analisis Potensi dan Unjuk Kerja Penelitian PLTS di SMA Negeri 4 Semarang. Saya menggunakan aplikasi PPSys versi 6.3. Kita pilih standalone. Kemudian yang pertama kali kita butuhkan adalah data iradiasi dan suhu dari lokasi perencanaan PLTS kita. Ini bisa didapat dari situs NASA. Kemudian selanjutnya yang kita butuhkan adalah sudut orientasi kemiringan panel surya dan sudut azimut dari panel surya kita. Lalu yang kita butuhkan selanjutnya adalah data beban harian dan data beban hari libur di SMA Negeri 4 Semarang. Kemudian kita masuk ke bagian panel surya dan baterainya. Panel suryanya sudah disesuaikan dengan spesifikasi termasuk rangkaian seri dan paralelnya. Begitu juga dengan baterainya. Lalu kita jalankan simulasinya. Kita masuk ke bagian report. Nanti akan muncul gambar tentang rugi-ruginya, performance rasio, serta energi yang dibutuhkan oleh beban dan energi yang dihasilkan oleh panel surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Afli Zulkarnain. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektro Undip angkatan 2016. Tugas akhir saya berjudul Desain dan Simulasi Sistem PLTS dengan penyimpanan baterai menggunakan bidirectional DC-DC converter dengan metode kontrol PI di SMA Negeri 4 Semarang menggunakan MATLAB Simulink. Dalam tugas akhir ini saya menguji pengaruh duty cycle terhadap kondisi charging dan discharging baterai. Ketika duty cycle di set 20% sampai 50%, baterai mengalami kondisi discharging dan grafik dapat dilihat seperti berikut ini. Kemudian ketika duty cycle di set 60% sampai 90%, baterai mengalami kondisi charging dan dapat dilihat dari grafik berikutnya. Kemudian saya juga menguji rangkaian bidirectional DC-DC converter apakah sudah sesuai atau belum. Dapat dilihat pada grafik ketika kondisi di input 0 maka mengalami kondisi discharging, dan ketika di input 1 maka mengalami kondisi charging seperti dapat dilihat grafik berikutnya. Kemudian saya juga menguji pengaruh iradiasi dan suhu terhadap kondisi charging dan discharging baterai. Ketika iradiasi di set sebesar 0 W per M persegi dan suhu 22 derajat Celcius, baterai mengalami kondisi discharging karena panel tidak mampu menyuplai beban. Sedangkan ketika iradiasi di set 300, 750 dan 1000 W per M persegi dengan suhu 29 derajat Celcius, baterai mengalami kondisi charging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, saya berasal dari Teknik Elektro Undip angkatan 2016. Judul tugas akhir saya yaitu Desain dan Simulasi Sistem PLTS dengan Maksimum Power Point Tracking metode Better Plan Observe di SMA Negeri 4 Semarang menggunakan MATLAB Simulink. Pada simulasi kali ini saya menggunakan sampel panel surya dengan 100 buah panel surya dengan susunan 10 seri dan 10 paralel. Untuk rangkaian konverter yang saya pakai yaitu bus converter dengan IGBT yang masukannya duty cycle hasil pengolahan dari MPPT algoritma. Kemudian simulasi dilakukan dengan cara variasi pada iradiasi dan variasi pada suhu.